Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawaruselia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Di studio kami hari ini sudah hadir tamu istimewa yang Masya Allah sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya beliau untuk berbagi, mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya perbankan syariah untuk pemirsa Sultra TV di rumah. Alhamdulillah, kita sapa dulu tamu istimewa kami. Ke sebelah kiri coba kamera lihat. Oke, Assalamualaikum Pak Fitrawan, atau lebih akrab saya panggil Mas Fitrawan saja. Iya. Beliau ini adalah branch manager atau pimpinan dari Bank Muamalat Kota Kendari. Ya. Apa kabar hari ini Mas Fitrawan? Sehat, alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa. Kalau laki-laki kan nggak boleh puasa terus dong. Wajib. Kecuali darurat. Wajib. Iya. Kemudian kita akan berbincang hari ini tentang kiprah Mas Fitrawan sebagai seorang banker dan tentunya tidak lepas daripada Bank Muamalat, di mana Mas Fitrawan sendiri diberikan amanah menjadi nakoda dari Bank Muamalat Kota Kendari. Siap. Iya. Nah, di pertanyaan pertama ini yang banyak sekali ditanyakan ke saya, titipan gitu ya. Ketika nanti Mbak Mawar ada tamunya yang misalkan pimpinan Bank Syariah, saya pengen nitip pertanyaan dong gitu. Nah, di Bank Syariah ini kira-kira boleh nggak sih misalkan yang non Muslim kemudian menabung di Bank Syariah, ataukah hanya orang Muslim saja? Karena kalau saya melihat justru perkembangan di luar negeri, khususnya di kota London, kalau saya tidak salah membaca, justru perkembangan bank syariah ini lebih pesat dibandingkan dengan bank konvensional. Silakan, bagaimana? Ya, terima kasih banyak Bu pemirsa TV Sultra yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya pada hari ini bersama Ibu Mawar yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari Bank Muamalat Cabang Kendari. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Mawar tadi, insya Allah Bank Syariah itu rahmatal alamin ya. Semua bisa masuk dan bisa menjadi nasabah dari Bank Muamalat. Ya, karena kalau kita melihat ya perkembangan perbankan syariah yang terjadi selama ini, memang Indonesia memang masih terbilang cukup lambat gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Di mana negara lain dari tahun 1972 itu sudah mulai berkembang, utamanya mulai dari Mesir gitu ya, kemudian berkembang ke Arab Saudi, kemudian berkembang ke daerah-daerah yang mungkin mayoritas non-muslim gitu. Nah, di Indonesia sendiri nanti tahun 1991 dengan hadirnya Bank Muamalat gitu. Jadi Bank Muamalat itu adalah perintis daripada bank syariah yang ada di Indonesia. Lah ya, pionir dari bank syariah. Dan alhamdulillah tahun 1992 didukung oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh B.J. Habibie ya, almarhum. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah tahun 1992 tepatnya di bulan Mei tanggal 1 alhamdulillah Bank Muamalat mulai beroperasi. Mau ulang tahun berarti ini ya? Insya Allah 1 bulan ke depan milad yang ke-30 luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkah ya, memberikan keberkahan buat masyarakat ya. Amin, Indonesia. Amin. Jadi itu tadi ya jawabannya boleh non muslim. Boleh, sangat boleh sekali. Tidak ada masalah. Siapapun itu bisa. Bahkan nasabah-nasabah kita banyak dari keturunan Cina malah ya jadi nasabah, dan mereka menganggap bahwa pelayanan ya, mungkin layanan yang kita berikan, kemudian jasa yang kita berikan itu tidak berbeda dengan bank-bank lain ya, sekelas mungkin bank-bank konvensional ya yang mungkin mempunyai digitalisasi yang lebih maju dibandingkan Bank Muamalat gitu. Tapi mereka ternyata masih menggunakan kami karena memang kami punya kelebihan-kelebihan khusus gitu ya. Dan tentunya itu tidak menjadi penghalang ya, agama tidak menjadi penghalang, suku, ras, sekira tidak menjadi penghalang untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat. Nah, berarti jawabannya netizen ini sudah terjawab, bahwasannya di Bank Syariah pun tidak hanya milik kita yang Muslim saja, non-Muslim pun ya silahkan dengan bebas boleh bertransaksi, boleh menabung di Bank Syariah. Nah, tadi saya mengutip satu kalimat dari Mas Fitrawan bahwasanya Bank Syariah justru menjadi pilihan ya, pilihan alternatif dibandingkan dengan bank konvensional karena mempunyai kelebihan-kelebihan khusus. Nah,
khususnya ini apa? Coba dijelaskan. Ya, mungkin pada dasarnya mungkin masyarakat banyak yang belum memahami ya, karena memang literasi yang terjadi pada saat ini, hasil survei yang telah dilakukan memang dari pengguna bank syariah ya, yang salah hasil survei daripada OJK itu inklusi keuangan yang ada saat ini kurang lebih di angka 20%-an gitu ya, yang menggunakan bank syariah. Dan ternyata literasinya itu sangat kurang gitu, bahkan di bawah 10%. Artinya orang yang menggunakan perbankan syariah itu belum paham tentang produk-produk yang ada di bank syariah. Jadi mereka menggunakan saja tapi tidak paham terhadap bank syariah. Tentunya bank syariah punya kelebihan-kelebihan yang tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Mawar, apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah? Tentunya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu ya. Utamanya mungkin jelas ya bahwa di bank syariah itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 pasal 1 mengatakan bahwa fatwa bunga bank itu haram. Nah, ini kan menjadi pilihan masyarakat ketika di daerah tersebut ada bank syariah maka wajib untuk memilih bank syariah. Ya, itu mungkin keunggulan yang pertama. Keunggulan kedua bahwa kenapa kita harus memilih bank syariah gitu? Karena memang skim yang dia gunakan itu insya Allah skim yang halal yang tentunya sudah melalui Dewan Syariah Nasional gitu ya, di mana Dewan Syariah Nasional itu sudah memberikan fatwanya gitu ya, bahwa insya Allah apa yang dijalankan oleh bank syariah itu insya Allah sesuai dengan kesarihannya gitu ya, karena tentunya mereka mengeluarkan produk-produk itu melalui DSN tersebut gitu. Yang ketiga bahwa apa yang ada di bank konvensional ya, mulai digitalisasi, mobile banking, kemudian mungkin dari fasilitas pembiayaan itu ada juga di bank syariah. Begitu juga dengan mungkin mobile banking yang ada saat ini. Bahkan pembukaan rekening pun di bank syariah itu tidak perlu datang ke kantor. Ya, kalau selama ini mungkin orang ketika membuka rekening itu harus datang ke kantor ya. Antrian gitu ya, kemudian butuh waktu gitu. Nah, sekarang cukup dengan mobile, dengan handphone yang dimiliki itu sudah bisa membuka rekening di bank syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi mobile banking ya, mobile banking yang dimiliki oleh bank syariah. Ya, mungkin banyak yang belum paham, banyak yang belum mengetahui bahwa di bank syariah juga punya mobile banking luar biasa gitu, bagus baiknya gitu. Bahkan limitnya pun jauh lebih besar ya. Kalau umpamanya sekelas mungkin bank-bank yang terkenal ya, bank-bank Cina atau bank-bank konvensional yang ada ya, tidak bisa memberikan limit sampai 1 miliar sehari. Bank Muamalat bisa memberikan transaksi 1 miliar sehari. Bisa sampai 1 miliar transaksi Muamalat ya. Bank Muamalat gitu. Nah, ini kemudahan-kemudahan itu yang dirasakan oleh agama-agama lain tadi gitu ya, dari Cina atau dari Nasrani yang mengatakan bahwa ternyata lebih bagus gitu. Kita bisa melakukan transaksi lebih besar gitu dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Salah satu kelebihannya di situ. Oke. Gitu. Berarti itu salah satu alasan kenapa yang non muslim justru memilih bank syariah ya, sebagai tempat mereka bertransaksi. Ya. Jadi awalnya itu Bu Mawar mungkin perlu saya sampaikan. Jadi awalnya itu nasabah itu merasa bahwa bank syariah ini tertinggal gitu ya. Artinya inilah tidak kurang bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada. Nah, ini yang membuat mereka itu ragu untuk bergabung dengan bank syariah. Tapi ternyata setelah menggunakan, setelah mencoba, ternyata bank syariah jauh lebih bagus gitu, lebih besar, bahkan limit transaksinya itu mengalahkan bank-bank konvensional yang ada. Nah, ini yang mereka belum paham. Yang mereka pahami adalah bank syariah itu tertinggal gitu. Itu yang mereka pahami gitu. Padahal sebenarnya ternyata pada saat mereka masuk, pada saat mereka dalami dan pada saat mereka menggunakan, ternyata bank syariah atau khususnya bank muamalat itu jauh lebih baik gitu. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan tentunya tidak hanya perlu diketahui oleh masyarakat, tetapi ini menjadi PR kita bersama ya. Bagaimana mensosialisasikan bahwa bank syariah ini punya keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Betul. Jangan sampai stigma masyarakat bahwa bank syariah ini ketinggalan itu melekat. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan salah satunya adalah hari ini ya, saya mau wawancara khusus branch manager dari Bank Muamalat untuk memberikan edukasi sekaligus mensosialisasikan kepada pemirsa Sultra TV di rumah bahwa banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah. Nah, tetapi saya masih penasaran ini Mas Fitrawan. Kenapa sih gitu ya di Indonesia yang justru mayoritas Muslim, justru bank syariah ini perkembangannya kalah cepat dibanding bank konvensional. Sementara di luar negeri seperti yang tadi disebutkan, di beberapa negara yang justru mayoritas non muslim, tetapi justru perkembangan bank syariah ini cepat. Kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi ini? Kalau kita melihat ya, mungkin
hasil penelitian ini, hasil survei yang dilaksanakan survei. oleh OJK. Sebenarnya tingkat inklusi ya menggunakan bank syariah itu sudah cukup besar gitu ya, cukup besar. Cuma memang berbanding terbalik dengan literasinya. Literasi itu adalah pemahaman orang, edukasi terhadap perbankan syariah itu. Apa sih bedanya antara bank syariah dan bank konvensional? Mereka masih menganggap bank konvensional dan bank syariah sama aja. Yang bedanya itu cuma paling berjilbab gitu kan. Ketika masuk pakai assalamualaikum gitu, pakatnya pakai bismillah, paling itu aja. Padahal sebenarnya prinsip perbedaan mendasar itu cukup banyak gitu. Nah, kalau kita melihat ketertinggalan bank syariah itu yang pertama memang perlunya dukungan dari pemerintah. Iya, support pemerintah. Support dari pemerintah. Paling penting sekali support dari pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana mungkin para ustadz, para tabiin ya, para pemuka-pemuka agama ini perlu mensupport nih. Karena terkadang kita juga nih, kita yang merasa mungkin umat muslim, kita yang merasa mungkin perlu untuk mengedukasi, mengajarkan tentang perbankan syariah, ternyata dia juga yang tidak mendukung bank syariah. Nah ini yang mungkin perlu untuk bisa saling mendukung gitu, karena masih menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, nggak ada bedanya gitu. Nah kalau seandainya mereka juga bagaimana dengan umat-umat yang lain, orang yang belum paham terhadap perbankan syariah itu sesungguhnya. Ini juga salah satu PR kita nih. Artinya perlu kita lakukan adalah edukasi mungkin kepada masyarakat melalui ustadz-ustadz tadi, para pemuka-pemuka agama ini yang perlu mungkin dukungan-dukungan itu, sehingga market share yang tadinya sekarang masih kisaran 6-7% ya, insya Allah bisa masih naik. 6-7% Masih Indonesia kecil, ini ya? masih kecil sekali market share perbankan syariah di Indonesia. Padahal sebenarnya ya market share secara keseluruhan khususnya negara-negara seperti Malaysia ya, secara nasional itu sudah lebih daripada 10% gitu. Malaysia ya. itu? Malaysia gitu ya. Itu secara nasional, secara secara dunia ya, bukan secara global gitu, secara global, bukan Indonesia ya, bukan hanya Indonesia, tapi secara global market share keuangan syariah di Malaysia itu 9, padahal jumlah penduduknya di sana hanya kurang lebih 31 juta gitu. Betul. Jauh lah dibandingkan jauh berbanding dengan terbalik Indonesia. dengan Indonesia yang kurang lebih penduduk muslimnya itu 228 juta penduduk muslim gitu ya. Market share-nya tidak sebanding dengan Malaysia yang hanya 3,31 juta tadi gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dukungan dari semua orang yang tadi mulai dari pemerintahnya, dari stakeholdernya ya, dukungan daripada masyarakat, daripada ustadz gitu ya, daripada mungkin pemangku agama gitu ya, termasuk masyarakat yang ada di sini ya, termasuk mungkin majelis-majelis taklim gitu ya, pengurus-pengurus masjid. Ini perlu mungkin untuk memberikan dukungan, karena jikalau kita didukung pasti insya Allah bank syariah juga akan bisa lebih besar lagi, lebih besar market share-nya ya. Market share-nya bisa lebih besar, dan baiknya lagi ketika bank syariah didukung ya, insya Allah usaha-usaha yang mungkin berbau maksiat yang dilarang itu insya Allah tidak akan bertumbuh besar di Indonesia ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena salah satu pengawas syariah kita, itu DSN kita itu melarang untuk kita membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh agama. Oh iya jelas lah. Ya. Artinya terbalik udah mungkin bank konvensional, di mana bank tahu lah kalau bank konvensional. Ya, di mana bank konvensional tidak pernah memilih apakah dia itu usahanya halal atau haram gitu kan. Betul. Yang penting usahanya itu untung, itu dibiayai. Tapi kalau bank syariah, insya Allah apa yang dibiayai itu adalah pasti usaha-usaha yang halal. Yang halal. Ya, dan insya Allah tentunya itu akan memberikan dampak yang positif buat masyarakat Indonesia gitu tentunya. Saya kira gitu. Ya, dan memang salah satu poin penting dari paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Fitrawan adalah bahwa bank syariah ini adalah benar-benar bank yang meneliti betul ya. Jadi ketika ada konsumen ataupun seseorang yang ingin meminjam modalnya dari bank syariah, tentunya bank syariah akan melihat jenis usahanya itu apa, halal atau tidak gitu. Karena apa? Karena kita memang menjaga betul akadnya ya, apalagi kita sebagai seorang muslim tentunya paham bahwa rezeki itu bukan perkara banyak, tapi rezeki itu adalah perkara keberkahannya gitu ya. Dan tentunya itu tadi keberkahan rezeki itu usaha kita halal atau tidak gitu ya. Dan ini kita lebih tenang ketika kita memang meminjam modalnya dari bank syariah, mengawali sesuatu dengan perkara-perkara yang baik ya. Tapi bukan itu saja, Bu. Apa saja lagi coba? Jadi artinya mungkin orang yang ketika menginvestasikan atau ketika menabung di bank syariah itu tentunya merasa insya Allah aman ya. Kenapa saya katakan bahwa dia aman? Bahwa
dana yang dia investasikan atau dia simpan di bank syariah itu relatif pasti digunakan untuk usaha-usaha yang syariah tadi. Jadi dia tidak pusing lagi, tidak perlu lagi memikirkan kemana dana saya dipergunakan. Walaupun sebenarnya tujuan daripada dia menyimpan dana di bank konvensional itu adalah hanya untuk amannya atau hanya untuk menyimpan saja dana di bank syariah, di bank konvensional itu untuk menitip ya, hanya sekedar menitip supaya tidak hilang gitu kan. Tapi sesungguhnya dana yang ada di bank konvensional kita tidak tahu itu digunakan untuk usaha apa gitu. Tapi ketika kita menabung di bank syariah, kita insya Allah akan merasa tenang, akan merasa nyaman bahwa kita tahu bahwa usaha yang dibiayai oleh bank syariah itu insya Allah usaha-usaha yang halal. Masya Gitu. Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkah gitu ya. Amin. Itu Bu Mawar. Iya, tetapi tadi itu sempat saya ada pertanyaan ya yang akan saya tanyakan kepada Mas Fitrawan. Salah satu tantangan yang justru terjadi di Indonesia di mana mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Muslim, tetapi ternyata market share-nya kecil gitu atau perkembangannya kurang cepat dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang juga mayoritas Muslim. Malaysia tadi sempat dibahas. Dan ternyata keluarlah kalimat bahwa perlu support tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari ustadz, ulama untuk memberikan pemahaman kepada umat. Nah, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya yang terjadi di masyarakat kita adalah masih adanya perbedaan. Ya kan, perbedaan tentang bank syariah ini di mata para ulama. Ada sebagian ulama yang justru menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, mungkin Mas Fitrawan di sini bisa memberikan penjelasan ataupun mungkin dalilnya yang lebih menguatkan kami orang-orang atau pelaku usaha yang ingin lebih tenang menitipkan dananya atau bertransaksi di bank syariah dan tidak perlu lagi ada kegalauan dengan pendapat ulama yang berbeda-beda ini gitu. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mawar. Pemirsa Sultra TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan mungkin perbedaan lah ya, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari mungkin sisi penyimpanan dana, karena memang perbankan itu kan bank konvensional bank syariah kan sama-sama punya fungsi ya, fungsinya adalah sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi itu maksudnya adalah bagaimana menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, dari sisi menghimpun dana, insya Allah di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Kalau di bank konvensional menggunakan sistem bunga. Nah, apa bedanya bunga dan bagi hasil? Karena informasinya kan banyak yang tanya-tanya nih. Kayaknya sama aja kayaknya bank konvensional dengan bagi hasil sama-sama dapatkan pendapatan gitu kan. Nah, ini mungkin dari sisi situ. Mungkin perlu saya jelaskan Bu Mawar. Jadi antara bagi hasil dengan bunga itu jelas jauh berbeda. Kalau bunga ketika kita datang misalnya mau deposito ke bank konvensional gitu ya. Ketika itu kita bisa mengetahui langsung berapa yang kita dapat. Misalnya 100 juta kita simpan gitu, pada saat detik itu petugas dari bank konvensional akan menyampaikan bahwa yang Bapak dapatkan setiap bulan itu kurang lebih sekian juta gitu. Nah, kalau di bank syariah bagaimana? Kalau di bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Apa itu bagi hasil? Bagi hasil kita salurkan dulu dana yang Bapak simpan di bank muamalat itu disalurkan kepada nasabah, kemudian nasabah mendapatkan hasil, dari hasil itulah yang dibagi kepada nasabah. Jadi setiap bulan pasti berbeda-beda, pasti tidak akan tetap, tidak akan pernah dia sama setiap bulannya. Nah, ini berbeda dengan bank konvensional tadi. Kalau bank konvensional tadi kan bunga ya yang tetap setiap bulannya. Kalau bank syariah itu berbeda-beda setiap bulan tergantung berapa pendapatan yang didapatkan. Disitulah adalahnya prinsip keadilan, prinsip transparansi. Karena keadilannya di mana? Keadilannya ketika kita mendapatkan keuntungan besar, maka kita akan bagi juga kepada penabung. Ketika mendapatkan keuntungan kecil, kita akan bagi juga kepada penabung juga gitu. Itu dari sisi perhimpunan dana. Bagaimana dengan penyaluran dana? Konsep apa yang digunakan? Bagaimana supaya kita yakin nih bahwa apa yang dilakukan oleh bank syariah itu tidak riba gitu. Dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu baya' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu jelas ya. Nah, bedanya gimana dengan bank konvensional dengan bank syariah? Kalau di bank konvensional ketika datang ke bank konvensional ingin membeli mobil, yang diberikan adalah uang. Ya, jadi yang diberikan adalah uang. Pinjam 100 juta, kembali 200 juta. Ya, jadi yang dikatakan bunga, dikatakan riba adalah kelebihan daripada uang tersebut. Karena uang dengan uang itu adalah riba. Nah, bagaimana di bank syariah? Di bank syariah menggunakan prinsip jual beli atau yang namanya biasa kita sebut dengan murabaha. Apa jual beli itu? Jual beli itu memiliki
akad ya. Ada pembelinya siapa? Pembelinya adalah nasabah, kemudian penjualnya adalah bank, kemudian ada harga yang telah ditetapkan, kemudian ada barang yang telah disepakati, dan ada akadnya. Itu mungkin yang perlu diketahui, bahwa konsep jual beli ini ketika kita memenuhi rukun 5 tadi, 5 rukun itu insya Allah kita terhindar dari riba. Karena dengan rukun jual beli yang kita pahami dan kita ikuti, insya Allah kita terhindar dari itu. Kemudian yang selanjutnya perlu mungkin sampaikan, ini masalah akad ya, masalah akad. Terkadang masyarakat mengatakan bahwa akad itu biasa-biasa saja ya, bahwa akad di bank syariah dan bank konvensional sama saja. Jangan berpikir gitu ya, karena akad itu bisa merubah sesuatu yang halal menjadi haram. Betul, ya. Contoh ya, misalnya memotong ayam yang tadinya mungkin kita potong tanpa bismillah, dengan bismillah tentunya menjadi jelas halal gitu ya. haramnya. Begitu juga dengan akad nikah. Akad nikah mungkin hanya sekedar ijab kabul saja gitu. Sekedar ijab kabul langsung dari haram jadi halal. Nah, begitu juga di bank syariah. Dengan akad yang insya Allah dimulai dengan bismillah, insya Allah menjadi halal. Mungkin Luar begitu. biasa. Semakin menghangat perbincangan kita, padahal kita baru mulai di awal, tetapi ternyata sudah banyak penjelasan-penjelasan yang gamblang tentang kenapa kita sebagai seorang muslim ya tentunya harus mendahulukan bertransaksi dan memilih bank syariah sebagai tempat kita untuk menitipkan dana kita maupun melakukan transaksi-transaksi yang lain. Nah, transaksi-transaksi yang lain apa saja selain kita menabung di bank syariah akan kita kupas tuntas di segmen yang kedua. Tetap bersama Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.